persilakan Justin Matani untuk maju ke hadapan. Bongkar kita punya apa kok? Bongkar ilmu kita semua di sini yang berada di sini. Mana saya? Jatuh tuh. Stop setan. Oke. Diri boleh. Lagi sah. Oke, kita resume balik. Resume. Semangat ya lagi, semangat. Macam ada orang nenek. Oh ada lagi bang. Ada lagi. Nasi goreng kampung lebih. Nasi goreng. Abang dan di mantan kita mau nyanyi, boleh nggak? Saya tidak pandai menyanyi. Ada. Baik tidak habis. Oh, puisi. Oke, bang yang membaca puisi ya. Sepangkat berapa bang? Saya akan bacakan sebuah puisi saya yang bertajuk Sebelum Esok. Tepuk tangan lah, sikit. Oke, thank you. Terima kasih. Sebelum esok yang tak akan datang, dan sebelum matahari yang terakhir menjunam ke purna malam yang abadi, mari kita membuka buku biografi ini dengan dada yang lapang dan terbuka, sambil mendengar nyanyian dari sorga. Memilih ruang di mana kita pernah ada, lalu berenang dengan pantas seperti cahaya dan menggapai takdirnya. Tetapi apakah yang pertama kali kita kenali? Senyuman atau tangisan dunia? Kasih sayang atau cinta? Persahabatan atau permusuhan? Kemudian datang kalimat nasihat suci atau sejumlah isyarat peringatan yang menepis api neraka daripada menjilat tubuh yang berdosa, yang datang bersamanya serbuk godaan dan janji yang minta dileraikan, permainan mengasyikkan dan hiburan dunia. Maka hidup tak lain adalah perjalanan pulang yang penuh misteri, kematian yang tak pernah ada, kebaikan dan kebenaran yang bersekongkol dengan persembahan matahari, dan mawar yang berduri di jembangan. Sekian. Lagi sekali. Cukuplah. Lagi bang, direquest lagi bang. Justru. Satu lagi, boleh kan? Boleh kan? Gitarnya kurang kencang mas. Kurang kencang. Sebuah puisi tentang politik dan peperangan. Politik. Siapa yang suka politik? Saya suka, tapi tidak suka pemimpinnya. Semua orang percaya politik bukan politik jika tidak mengucurkan darah di perkebunan. Maka datanglah lelaki yang menuntut ilmu, mencari jawaban kepada pertanyaan,
mengapa politik disejajarkan dengan darah di perkebunan, sehingga akhirnya dia mengetahui itu tidak lain karena politik adalah peperangan. Mesti ada yang ditembak dan dibunuh karena kebenaran mesti disembunyikan dalam kelongsong peluru hitam, kemudian menyanyi di bawah kemilau matahari. Itu tentang politik. Mau lagi? Mau lagi, Mau lagi ya? Oke, satu lagi bang, Ece lagi, Ece. Kelas 3 bang, kelas 3. Oke. Ulat dan rama-rama. Bagaimana hendak menceritakan dengan baik. Di perkebunan memang ada seekor rama-rama, muda yang cantik karena warnanya. Kata mereka, riwayat rama-rama itu bermula daripada seekor ulat yang memakan daun, sehingga setiap helai daun goyang raba demi kehidupan. Namun anehnya, seiring perjalanan hari, ulat memakan daun itu tiba-tiba menjelma menjadi seekor kupu-kupu muda yang cantik dan berwarna-warni. Ya, kupu-kupu muda yang cantik, ranggi dan berwarna-warni, sehingga dikelilingi keindahan matahari dan seri bulan. Tetapi tidak ada yang mengetahui racun di sebalik bulu-bulunya. Sekian, cukuplah. Allah. Wow, sungguh indah. Boleh beli buku ini, saya jual. Ya, boleh. Iklan. Harga Rp25, tapi malam ini Rp15. Wah, ada diskon. Oke, terima kasih. Ya, di sini ada 6 buku, 2 buku bang, satu namanya satu kuning. Coba ceritakan salah satu buku nih bang. Coba Pembunuh Anarki nih. Pembunuh Anarki ini adalah kumpulan cerpen saya yang menang hadiah ketiga Wow, ini buku ini di nih. peringkat kebangsaan. Tiga. Ini pun menang hadiah ketiga juga di peringkat kebangsaan. Ya, pertandingan menulis buku puisi, pertandingan menulis buku kumpulan cerpen. Ya, ini Rp20, ini Rp15. Kalau beli 2 bang, diskon? Kalau beli 2 bolehlah Rp30. Ya. Malam ini sih. Malam ini saja. Harga obat malam ini saja. Harga jual obat. Oke. Oke bang. Langsung itu semua balik lagi, terima kasih kepada abang Wafi. Abang Wafi kita, sebab dia sponsor kita punya tempat nih. Dia kasih izin kita kasih orang perandangan kita ini. Oke, makin ramai orang, terima kasih sudah datang. Di malam kita ada acara bongkar buku bongkar. Kita punya tetamu jemputan kita hari adalah C. Justi Matlani selaku Presiden Bahasa, yaitu Bahasa dan Sastra Sabah, dan Ketua 1 IPS. Ini kayaknya sambut telepon dulu bang. Maafkan saya. Iklan. Maaf yang abang. Oke. Berbalik kepada soal kita. Oke, saya mau tanya. Ini soalnya sebenarnya datang daripada abang Sadam kita nih. Jadi lebih baik kita tanya sendiri terus kepada dia lah, kan? Ya. Betul. Sini kau. Nah, Abang kita di sini. gila. Sini lah. Takkan bunga pergi tumbang. Bunga cantik.
Kopnya Solan tadi tentang Bang, apa gaduh? Solan dia tadi pasal pemuisi jalanan. Aku nggak tahu nyawa nih bang. Ay, susah tanya pula. Jadi Solan saya soal ini, kenapa? Ini Solan tadi bang berbentuk gini bang. Pemuisi jalannya sudah lama wujud bang. Cuma gaya bahasa sama teknik bahasa dong tuh lain sedikit, macam agak kasar bang. Contoh macam si pemuisi masturbasi, dia suka pakai bahasa kontol. Contoh lah sebagai contoh. Kontor. Dia konten. Nah, atas itu. Kenapa tuh bang? Jadi kenapa drum tidak diekspos tuh bang? Oke, ini puisi ini dia macam-macam ada. Ada kawan saya baca puisi kentut saja. Kentut. Ada kawan saya baca puisi miau, 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 miau. Itu pun puisi. Miau. Ya. Jadi macam-macam jenis puisi. Ya, boleh dibaca begitu, cuma dalam konteks penulisan puisi kena ambil perhatian. Kalau kita nak hantar, tengok penerbit kita apa. Penerbit ini boleh, ya apapun boleh penerbit ini. Tapi kalau penerbit Dewan Bahasa, IDBM, dia tertakluk kepada budi bahasa. Budi bahasa itu maksudnya ditulis dengan elok, ada nilai murninya. Segi bahasanya, kalau memaki-maki itu jangan maki-maki. Itu kalau kita tulis. Kalau kita baca boleh, baca saja. Ya, kawan saya dalam acara sastra dia baca kentut. Dia boleh jadi puisi, tidak masalah. Ya, Syahnun Ahmad, sastrawan negara kita. Syahnun Ahmad dia tulis apa? Shit. Dengan karya yang mencerminkan bagaimana kita proses penghadapan makanan kita, bagaimana makanan itu keluar daripada tubuh kita, dan shit, macam-macam perkataan yang tutur, ya, yang itulah tidak bagus, tetapi akhirnya diharamkan, ya, diharamkan di negara kita. Tapi buku yang diharamkan biasanya laku. Saya dipahamkan buku itu lebih 100.000 naskah dijual di seluruh negara. Jadi ada juga pegannya, ya. Iya. Tulis shit tapi laku di seluruh negara. Dan ini tren indie, ya. Penulis indie sekarang, ya. Ada yang lebih kepada unsur lucah, ada yang lebih kepada pahaman liberal dan sebagainya, macam-macam. Tidak masalah. Tidak ada had batas lagi sekarang karya-karya indie, ya. Ada yang kadang-kadang melanggar batas susila kita, tulis saja. Tetapi dia tidak diterbitkan oleh agensi-agensi yang berotoriti di Malaysia. Dia diterbitkan oleh syarikat-syarikat swasta yang mementingkan keuntungan dan sebagainya. Itu dibenarkan, tidak ada masalah. Tulis saja. Yang penting Anda tulis. Oke? Oke? Oke, orang kampung. Oke, saya pun mula bersemangat dan jadi muda. Untuk gimana tuh? Oke, untuk malam ini sudah muda. Oke. Itu lagunya. Oke bang, pada pandangan kami doa lah. Tadi pandangan dia tengok ada rambut saya pun subur kan. Tapi ini memang kuatu tinggi. Jadi dalam pandangan dia bilang, soalnya puisi jalanan lagi efektif, lagi baik bang. Sebab orang ini berpengalaman kehidupan seharian dorang bang. Jadi dari situ dorang tulis bang. Mungkin itu lebih bagi dia lebih baik lah bang. Dia punya pengalaman kan bang soal hidup dia sepanjang hari, jadi dia tulis itu. Jadi mungkin message dia lebih mendalam bang. Coba bang bagi pandangan bang. Ini bukan soal mendalam atau tidak mendalam, ya. Anda tulis di jalan, di kedai kopi pun boleh mendalam. Tulis di tempat hotel 5 bintang, di dalam bilik yang mewah pun, di rumah Anda pun boleh jadi mendalam. Tapi yang penting bagaimana kita mengolahkan karya itu, ya. Bagaimana kita memilih bahasa dia, ya. Yang indah, ya. Kemudian kita kena ambil kira juga. Kadang-kadang kita berpikir bahwa puisi jalanan itu indah bagi kita, tapi dia sekitar hilang, ya. Macam lagu yang populer sekejap, apa itu hilang, ya. Tapi bagaimana lagu yang evergreen, yang sepanjang zaman boleh orang dengar 10 tahun, 20 tahun akan datang pun masih lagi
wah lagu ini ada Tidak termakan di usia. tidak dimakan oleh usia. Jadi kita mau ciptain begitu, ya. Bukan kita mau cipta sekarang orang di tepi jalan, besok hilang. Kita rasain nggak, tapi dia hilang. Sekejap saja lah. Oke, bermusim. Oke Guys. Oke, masuk. Ada abang, saya tertarik sama abang yang gondrong sana tuh. Dia tuh dari sini macam mau pukul orang, macam muka-muka membunuh. Dia serius betul. Jadi macam saya mau tanya soalannya. Mungkin ada soalan. Boleh bang? Boleh, dia macam penyanyi Indonesia. Nah, Karno. Nama. Nama, perkenalkan. Ini macam mana kau berikut rambutnya? Nama saya Rangga Modena Eko Oke. dari Papua. Oke. Dari Papua. Apa saya? Saya sebenarnya tidak ada soalan ini. Dia mau menyanyi itu. Ada mana? Ni logo Evergreen. Sebenarnya saya tidak ada soalan bang, jadi saya kembalikan mikrofon ini kepada acara. Terima kasih. Puisi itu puisi. Oke, kenapa bang? Saya soalnya loh, boleh bang? Saya soalnya. Boleh. Dia ini selaku penyanyi bang, singer. Dia ada nama bandnya Ubur-Ubur. Oke. Nanti kalau udah tahu Ubur-Ubur. Dia bisa itu. Ya, jadi semua tanya, kalau macam kita buat lagu, dari mana sumber ilham? Silahkan bang, dari rambut kita? Mana tahu kita? Coba, dari mana ilham kita membuat lagu, cipta lagu? Singa kah singa? Nggak tahu. Ilham itu dari Tuhan. Oh. Sebab Tuhan bagi kita pemikiran. Kalau kita tidak ada pemikiran, kita tidak ilham. Iya, bagus. Nah. Good idea. Dalam sungguh dari Papua. Mendalam. Oke bang, jadi berbalik kepada soal Anda, saya mau tanya abang punya ulah. Apa ilham abang untuk menghasilkan satu karya yang begitu luar biasa bang, sampai dapat award begitu bang? Apa ilham abang? Kalau macam saya ini penyanyi bang, tadi saya penyanyi dalam tandas ya bang. Saya mau jawab dari Tuhan, sudah dia jawab. Nah. Mendalam sungguh. Oke, baik beginilah. Saya akhir-akhir ini saya sebagai penulis ya. Inilah keistimewaannya sebagai penulis. Penulis membawa saya hampir separuh daripada dunia ini. Dan kalau tuan-tuan adik-adik baca buku ini, sebagian besar cerpen yang ada di dalam ini saya tulis di Taiwan, saya tulis di India, saya tulis di Indonesia, dan sebagian lagi saya tulis di Indonesia. Ya, ada 2-3 buah saya tulis di Taiwan. Saya pergi ke Taiwan karena dijemput oleh Persatuan Pen Penulis Taiwan, dan yang menerjemahkan karya saya ke dalam bahasa Mandarin, dan kemudian bersama-sama IPDN dibawa ke seluruh Taiwan, dan peluang itu saya gunakan untuk menulis 2-3 buah cerpen ya. Balik di tanah air saya menulis cerpen masuk dalam buku ini. Begitu juga di India, saya pergi Madras ya. Kalau tuan-tuan pergi ke India, yang wanita seronoklah pergi India, ya kain murah ya, kain yang Anda beli di sini 100 ringgit, di sana mungkin 20 ringgit, 30 ringgit saja. Oke, murah sangat ya. Dan di situ saya menulis sebuah cerpen tentang lurung sewaktu saya pergi ke University Madras dan berceramah di University Madras bersama beberapa orang penulis Indonesia di situ ya. Kemudian ada satu cerpen yang saya tulis di Bandung, satu cerpen di Makassar ya. Makassar ini tentang orang Bugis ya. Orang Bugis ini siapa Bugis? Tadi Mas itu tadi Bugis kan? Bugis Papua. Mengaku lah Bun. Mengaku lah dia dari Papua. Oke, Bugis di Makassar ya. Ada satu istilah orang Bugis ya. Saya tidak tahu ada orang Bugis di sini. Kalau dia Bugis ini, dia tidak mau kelaparan di dalam rumah. Ada satu peribahasa dia.
Dia sanggup mati, meredah lautan, pergi kemana-mana saja, hidup di negeri orang, ya. Tetapi pantang nenek moyang dia mati di dalam rumah kelaparan. Nah, itu dia punya falsafah hidup orang Bugis. Dan suatu ketika saya pergi ke Makassar, saya menuntut teater di satu university Makassar kalau saya tidak silap. Dan itu tentang perjuangan orang Bugis dan falsafah hidup orang Bugis. Dan saya tulis satu cerpen tentang itu di dalam ini. Ya, boleh baca. Oke. Jadi saya menulis berdasarkan perjalanan. Sekarang lah. Dulu juga saya selalu menulis karya. Kalau saya menulis karya dahulu sebelum saya dijemput ke luar negara, di Australia, saya pergi ke Australia, saya pergi ke Indonesia, itu merata tempat saya pergi. Hampir semua tempat saya sudah pergi. Dahulu sebelum saya berkesempatan pergi ke luar negara, saya lari pergi Gunung Kinabalu untuk tulis puisi. Gunung Kinabalu. Saya duduk diam-diam masuk dalam hutan di bawah hutan Kinabalu itu untuk tulis Medinila. Apa Medinila? Adik-adik tidak tahu. Pergi masuk hutan di bawah Taman Negara Kota Kinabalu itu baru tahu apa Medinila. Saya tidak mau kasih tahu Anda. Pergi cari lagi. Tidak cun lah. Kena berusaha lebih sedikit lah. Nanti kan gaji. Oke, jadi itu cara saya menulis karya. Dan banyak lagi lah. Kalau saya nampak dia misalnya, saya tulis tentang dia. Tetapi bukan memuja dia, tapi mungkin ada satu kita boleh kaitkan bagaimana tadi dia cerita tentang Tuhan. Tuhan mencipta dia begitu indah untuk kita ulah dalam bentuk puisi. Boleh jadi puisi, boleh jadi cerpen, boleh jadi puisi, boleh jadi novel. Oke? Dan kita create satu cerita tentang dia, mungkin dalam imajinasi kita saja, tapi boleh kita jadikan karya. Begitu juga dalam keluarga kita. Setiap daripada kita ini ada cerita masing-masing. Setiap daripada kita. Untung cari saya kalau tidak ada cerita. Ya, cerita kita patah hati, cerita kita suka dengan orang lain, cerita kita ada konflik dengan ibu bapak kita, mesti ada. Dengan kawan-kawan kita, anak-anak kita, ada, semua ada. Terpulang kepada kita bagaimana olah itu balik dalam bentuk karya. Ya, boleh. Oke? Oke. Papua. Oke? Oke. Oke. Malam bersama Sentuh. Saya salah beli kepada saya. Oke, makasih. Oke, makasih Bang. Oke, sama. Sebetulnya soalnya saya tanya dari awal lagi Bang. Oke. Kita cuma minta tolong nih, boleh nggak? Boleh Abang tolong? Tolong jawab boleh. Boleh Abang tolong bagi saya definisi apa itu puisi, sajak, cerpen, novel, cerpen. Kalau saya cerita sampai subuh, saya ambil singkat saja. Puisi ini, kita sebut puisi ini sebenarnya salah puisi. Yang kita tidak juga salah lah. Sebab puisi ini maksudnya kalau kita pantun itu puisi, syair itu puisi, gurindam itu semua, selokan asap itu termasuk ini sajak, sebenarnya sajak. Ya, jadi puisi itu untuk keseluruhan. Tapi sajak itu untuk sajak lah, yang modern. Ya. Kemudian puisi ini dia punya unsur, dia ada rima macam lirik lagu. Dia ada, kalau kita ada unsur keindahan dia lah, ada unsur message dia, bahasa dia berbagus. Misalnya apa Ningbai Zura itu. Apa lagu Ningbai Zura itu ingat kan? Gemilang deh. Satu lagu. Yang menang juara lagu, tak silap lah. Itu lagu yang indah. Kemudian lagu Asminuddin yang menang itu apa tadi? Asminuddin Goyang Duma. Itu Gemilang yang menang ya. Goyang Duma. Itu puisi-puisi yang indah. Ya. Saya juga mencipta puisi. Saya mencipta lirik lagu. Saya pernah mencipta lirik lagu untuk kumpulan nasyid kita.
kumpulan asyik lah, bukan penyanyi ini, ya. Dan itu mendapat lirik terbaik di peringkat negeri, dan akhirnya di peringkat kebangsaan juga menang 17.000 kumpulan penyanyi nasyid dari Kota Belud. Nurul penyanyi yang menang lagu. Saya pernah mencipta lagu itu dan bagi kepada mereka dan menang di peringkat negeri, menang di peringkat kebangsaan. 17.000 untuk lirik lagu terbaik. Saya akan belajar minum saja lah. Oke. Tadi abang terangkan abang sudah menjelajah, Pak. Iya. Sudah menjelajah. Jadi saya dipahamkan kota Bandung ini sebagai kota seni. Kalau di Indonesia ada, Bang, betul nggak, Bang? Betul. Kota seni. Jadi saya mau tanya, apa perbedaan pemusik jalanan sana sama sini? Apa beza di sana punya sistem skenario sini? Apa beza? Saya melihat Bandung bukan karena kurang baca puisi. Saya melihat Bandung karena Bandung itu pusat kepada fashion. Ya, fashion. Kalau Anda pergi apa saja fashion yang terbaru di dunia ini, dia di Bandung itu cepat. Itu keistimewaan Bandung. Dan Ketinggalan ini, Pak. ketinggalan. Tapi kalau puisi-puisi ini, kalau di Indonesia baca puisi di jalanan ini biasa di Jakarta. Di Jakarta banyak. Di Taman Ismail Marzuki. Kalau Anda pergi ke Taman Ismail Marzuki, setiap minggu ada acara baca puisi di luar. Malam ada teater, ada buku-buku, ada budak-budak latihan, itu semua jalanan semua. Dan itu sangat menarik, ya. Cuma kita tidak ada itu di sini. Kalau kita ada bagus, ya. Dan kalau puisi jalanan itu kita di sini macam baskis lah barangkali kan. Kalau